Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Studi Agama Kontemporer semester 6. Nah, jadi di sini kami akan membahas tentang model penelitian ilmu tafsir, hadis, filsafat Islam, tasawuf, fikih, dan juga pendidikan Islam. Nah, di sini kami terdiri dari 2 anggota, yaitu Nur Rahmi dan juga saya sendiri, Hairatul Hasanah. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, jadi yang pertama yang kita bahas adalah tentang pengertian model penelitian, kemudian model penelitian ilmu tafsir, hadis, filsafat, dan filsafat Islam. Kemudian model penelitian tasawuf, fikih, pendidikan Islam. Nah, sebenarnya model penelitian ini digabung saja menjadi satu, cuman agar supaya mudah dilihatnya dan juga tidak menumpuk, maka kami bagi menjadi 2. Ya. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama, tentang pengertian modal penelitian. Nah, di sini sudah ada 3 ahli yang menjelaskan tentang pengertian model penelitian. Nah, yang pertama itu dari Hamid Darmadi, tentang model penelitian itu adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Kemudian ada juga dari Ari Kunto, menurutnya metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Kemudian yang terakhir dari Sukandar Rumidi, dia menyatakan metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Nah, bisa kita simpulkan di sini bahwa metode penelitian ini adalah bagaimana cara peneliti dalam mendapatkan atau mencapaikan tujuan, atau contohnya seperti penelitian skripsi seperti itu kan, itu berawal dari adanya masalah segala macam. Nah, maka dari itu model penelitian ini adalah cara peneliti untuk mendapatkan sebuah jawaban dari masalahnya itu gitu. Nah, baiklah, lanjut saja langsung kepada model penelitian. Nah, model penelitian di sini yang pertama yaitu ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir ini terbagi lagi menjadi 3 model, yaitu yang pertama, untuk model yang pertama dari model Quraisy Shihab. Nah, beliau ini pakar di bidang tafsir dan hadis Asia Tenggara, telah banyak melakukan penelitian terhadap berbagai karya ulama terdahulu di bidang tafsir. Nah, dia telah meneliti tafsir karangan Muhammad Abduh dan Haji Rashid Rida dengan judul Studi Kritis Tafsir Al-Manar, karya Muhammad Abduh dan Rashid Rida, yang telah diterbitkan dalam buku oleh Pustaka Hidayah pada tahun 1994. Model penelitian tafsir yang dikembangkan oleh Quraisy Shihab ini lebih banyak bersifat eksploratif, deskriptif, analitis, dan perbandingan gitu ya. Nah, yaitu model penelitian yang berupaya menggali sejauh mungkin produk tafsir yang dilakukan ulama-ulama tafsir terdahulu, berdasarkan berbagai literatur tafsir terbaik, yang tafsir primer, yakni yang ditulis oleh ulama tafsir yang bersangkutan maupun lainnya. Nah, baiklah, sekarang model penelitian dari Ahmad Al-Sharbasi. Nah, beliau ini melakukan penelitian tentang tafsir pada tahun 1985 dengan menggunakan metode deskriptif, eksploratif, dan analitis. Nah, hampir sama ya seperti Quraisy Shihab, bedanya tidak ada perbandingannya gitu. Jadi dia tidak membandingkan. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Quraisy Shihab gitu ya, tapi memang bedanya tidak ada perbandingan itu saja tadi. Nah, jadi menurut Al-Sharbasi,
Penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengenai sejarah penafsiran Al-Quran yang dibagi ke dalam tafsir masa sahabat Nabi. Kemudian yang kedua, mengenai corak tafsir, yaitu tafsir ilmiah, tafsir sufi, dan tafsir politik. Nah, kemudian yang ketiga, itu mengenai gerakan pembaharuan di bidang tafsir gitu. Jadi kan biasanya setiap tahun atau setiap abadnya itu akan diperbaharui bidang-bidang tafsir itu begitu. Nah, baik, langsung saja lanjut kepada yang ketiga, yaitu model penelitian dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, Syekh Muhammad Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh pemikir Islam abad modern yang produktif gitu ya. Jadi salah satu penelitiannya yang dilakukan oleh Muhammad Al-Ghazali ini adalah berjudul Berdialog dengan Al-Quran. Nah, tentang macam-macam metode memahami Al-Quran, Al-Ghazali membaginya ke dalam metode klasik dan juga modern gitu. Modern dalam memahami Al-Quran menurutnya dalam berbagi kajian tafsir kita banyak menemukan metode memahami Al-Quran yang berawal dari ulama generasi terdahulu gitu. Mereka memahami Al-Quran sehingga lahirlah yang kita kenal dengan metode memahami Al-Quran gitu. Sebenarnya berbagai macam metode yang dikemukakan atau kajian yang dimukakan oleh Muhammad Al-Ghazali ini tersebut oleh ulama lain disebut sebagai pendekatan dan bukan metode begitu. Selanjutnya Muhammad Al-Ghazali ini mengemukakan adanya metode modern dalam memahami Al-Quran. Nah, metode modern ini timbul selagi akibat dari adanya kelemahan pada berbagai metode yang telah disebutkan di atas tadi. Nah, berangkat dari adanya berbagai kelemahan yang terkadang dalam metode penafsiran masa lalu, terutama jika dikaitkan dengan keharusan memberikan jawaban terhadap berbagai masalah kontemporer dan modern gitu. Nah, baiklah, kita lanjut kepada bagian hadis. Nah, di hadis ini pun model penelitiannya ada 4 ya dari para ahlinya. Yang pertama yaitu model penelitian dari Quraisy Shihab lagi tentang hadis. Nah, penelitian yang dilakukan Quraisy Shihab terhadap hadis menunjukkan jumlahnya tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan penelitian terhadap Al-Quran gitu. Nah, jadi untuk hasil penelitian Quraisy Shihab tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran menanyakan bahwa Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah SAW berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah gitu ya. Penjelasan tersebut dalam pandangan sekian banyak ulama beraneka ragam bentuk dan sifat serta fungsinya gitu. Nah, baiklah langsung kepada model Mustafa Al-Sibai. Nah, beliau ini dikenal sebagai tokoh intelektual muslim dari Mesir yang disebut-sebut sebagai pengikut gerakan Ikhwanul Muslim. Selain banyak menulis atau meneliti tentang masalah-masalah sosial ekonomi dari sudut pandang Islam, beliau ini juga menulis buku-buku materi kajian Islam gitu. Nah, penelitian yang dilakukan Mustafa Al-Sibai dalam bukunya ini bercorak eksploratif dengan menggunakan pendekatan historis dan disajikan secara deskriptif analitis. Nah, yakni dalam sistem penyajiannya menggunakan pendekatan kronologi urutan waktu dalam sejarah. Nah, itu. Kemudian model penelitian Muhammad Al-Ghazali. Nah, pada penelitian ini dilihat dari segi kandungan yang terdapat dalam buku yang berjudul Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Al-Fiqih wa Al-Hadis. Nah, jadi nampak bahwa penelitian hadis yang dilakukan Muhammad Al-Ghazali termasuk penelitian eksploratif, yaitu membahas
dan mengkaji dan menyelami sedalam-dalamnya berbagai persoalan aktual yang muncul di masyarakat, untuk kemudian diberikan status hukum dengan berpijak pada konteks hadis tersebut gitu. Nah, baik, yang terakhir dari model hadis, penelitian hadis, yaitu ada dari model penelitian Zain al-Adin al-Rahim bin al-Husain al-Irki. Nah, jadi beliau ini tergolong ulama generasi pertama gitu ya, pada tahun 725 sampai 806. Nah, yang banyak melakukan penelitian hadis gitu. Bukunya berjudul Al-Taqi wal-Idah Syarh Muqaddiman Ibn al-Salah, yaitu termasuk kitab ilmu hadis tertua gitu ya, yang banyak mengemukakan hadis penelitian dan banyak dijadikan rujukan oleh para peneliti dan penulis hadis generasi berikutnya. Nah, mengingat sebelum zaman Iraki belum ada hasil penelitian hadis, maka nampak ia berusaha membangun ilmu hadis dengan menggunakan bahan-bahan hadis Nabi serta berbagai pendapat para ulama yang dijumpai dalam kitab tersebut gitu. Karena dulunya beliau ini seperti yang kita ketahui tadi ya, dia tergolong generasi pertama dalam penelitian hadis gitu ya. Nah, baiklah, langsung kita membahas tentang filsafat Islam. Nah, model penelitian filsafat Islam gitu ya. Sini ada dua model penelitian dari para ahlinya. Nah, yang pertama ada model penelitian Muhammad Amin Abdullah. Nah, dalam rangka penulisan disertasinya, Muhammad Amin Abdullah mengambil bidang penelitiannya pada masalah filsafat Islam. Nah, hasil penelitiannya ia tuangkan dalam bukunya berjudul The Idea of University Ethical Norm in Ghazali and Kant. Nah, dilihat dari segi judulnya, penelitian ini mengambil metode kepustakaan yang bercorak deskriptif gitu ya. Jadi dia penelitian pustaka yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengambil bahan-bahan kajiannya pada berbagai sumber, baik yang ditulis oleh tokoh yang diteliti itu sendiri, yaitu atau bahasa lainnya itu sumber primer, maupun sumber yang ditulis oleh orang lain mengetahui tentang tokoh yang sedang ia teliti gitu, atau sumber sekundernya. Nah, itu. Nah, selanjutnya dilihat dari pendekatan yang digunakan, Muhammad Amin Abdullah kelihatannya mengambil pendekatan studi tokoh dengan cara melakukan studi komparasi antara pemikiran kedua tokoh yaitu Al-Ghazali dan Immanuel Kant. Nah, khususnya dalam bidang etika. Nah, kemudian untuk hasil penelitiannya dalam bidang filsafat selanjutnya dapat dijumpai dalam berbagai karyanya, baik yang ditulis secara sendiri maupun yang telah digabungkan dengan karya-karya orang lain gitu. Nah, yang selanjutnya itu model penelitian atau model Ahmad Fuad Al-Ahwani. Nah, dalam filsafat Islam gitu ya. Dan pendekatannya adalah pendekatan yang bersifat campuran, yaitu pendekatan historis, pendekatan kawasan, dan tokoh. Nah, melalui pendekatan historis, ia mencoba menjelaskan latar belakang timbulnya pemikiran dalam filsafat. Nah, sedangkan dengan pendekatan kawasan, ia mencoba membagi tokoh-tokoh filosof menurut tempat tinggal mereka. Begitu. Kemudian ia mencoba mengungkapkan berbagai pemikiran filsafat sesuai dengan tokoh yang mengemukakannya. Itu dari beberapa pendekatan campurannya tadi begitu ya. Berbagai hasil penelitian yang dilakukan para ahli mengenai filsafat Islam tersebut memberikan kesan kepada kita bahwa pada umumnya penelitian yang dilakukan bersifat
penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan bacaan sebagai sumber rujukannya. Metode yang digunakan umumnya bersifat deskriptif analitis, sedangkan pendekatan yang digunakan umumnya pendekatan historis kawasan dan substansial gitu ya. Nah, berdasarkan informasi tersebut sebenarnya masih terbuka luas ya tentang objek penelitiannya di bidang filsafat, yaitu objek yang berkenaan dengan cara atau metode yang digunakan oleh para filosof terhadap terdahulu untuk kemudian dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk selanjutnya digunakan bagi kepentingan perkembangan pemikiran filsafat lebih lanjut gitu. Nah, baiklah, mungkin itu saja dari saya tentang pengertian model penelitian. Kemudian dilanjut model penelitian ilmu tafsir, kemudian ada hadis dan juga filsafat Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tasawuf, fikih dan pendidikan Islam. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Nur Rahmi gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Poin selanjutnya adalah model penelitian tasawuf. Di dalam model penelitian tasawuf ada beberapa model, yaitu model pertama menurut Syed Hussein Nasr. Selama ini dikenal sebagai ilmuwan muslim kenamaan di abad modern yang amat produktif. Hasil penelitiannya di bidang tasawuf yaitu dengan menggunakan pendekatan tematik, yaitu pendekatan yang mencoba menyajikan ajaran tasawuf sesuai dengan tema-tema tertentu. Misalnya tentang fungsi tasawuf, yaitu tasawuf dan pengutuhan manusia. Nah, di dalamnya dinyatakan bahwa tasawuf merupakan sarana untuk menjalin hubungan secara intens dengan Tuhan dalam upaya mencapai keutuhan manusia tersebut. Karena tasawuf ini dikenal dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, makanya disebut dengan hubungan yang intens dengan Tuhan. Selanjutnya adalah model Mustafa Jabri, yang mana beliau penelitiannya bersifat eksploratif, yang mana juga pada ajarannya menekankan tasawuf berdasarkan literatur yang ditulis oleh para ulama terdahulu, yang mana berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya model penelitian Harun Nasution hampir sama dengan model yang pertama, yang mana melakukan pendekatan tematik, yaitu penyajian ajaran tasawuf ini disajikan dalam tema jalan untuk dekat pada Tuhan atau membangun hubungan yang intens dengan Tuhan. Selanjutnya menurut model A.J. Albery, yang mana menggunakan pendekatan kombinasi, yaitu antara pendekatan tematik dan tokoh. Dari isi penelitiannya, Albery menggunakan analisis kesejarahan, yakni berbagai tema tersebut dipahami berdasarkan konteks sejarahnya dan tidak dilakukan proses aktualisasi nilai atau mentransformasikan ajaran-ajaran tersebut ke dalam makna kehidupan modern yang lebih luas. Misalkan konteksnya sejarah, toh sejarah itu aja enggak, dia tidak memproses atau tidak memuat atau tidak menyimpulkan konteks sejarah itu dalam bentuk modern. Poin selanjutnya adalah fikih. Terdapat beberapa model juga, yang mana yang pertama adalah model Harun Nasution, yang mana model ini dia menggunakan berbagai literatur tentang hukum Islam, yang mana dengan menggunakan pendekatan sejarah. Beliau berhasil mendeskripsikan struktur Islam, hukum Islam secara komprehensif, yaitu mulai dari kajian terdapat ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran, latar belakang dan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari sejak zaman Nabi sampai dengan sekarang, lengkap dengan beberapa mazhab yang ada di dalamnya berikut seperti sumber yang digunakan serta latar belakang timbulnya perbedaan pendapat. Seperti yang kita ketahui, mazhab ada 4, dan juga Harun Nasution membagi perkembangan hukum Islam ke dalam 4 periode. Pertama, periode Nabi, periode sahabat Nabi, periode ijtihad serta kemajuan dan
metode taklid serta kemunduran. Oke. Model selanjutnya menurut Noel J. Coulson, di mana dia membagi penelitiannya menjadi 3 bagian. Yaitu bagian pertama tentang menjelaskan tentang terbentuknya hukum syariat, yang mana di dalamnya dibahas tentang legalisasi Al-Quran, baik praktek hukum di abad pertama Islam, akal jurisprudensi sebagai mazhab pertama Imam Al-Syafi'i. Kemudian untuk bagian kedua menjelaskan pemikiran dan praktek hukum Islam di abad pertengahan, dan bagian ketiga menjelaskan hukum Islam di masa modern atau masa sekarang. Oke, model selanjutnya menurut Muhammad Al-Mujhar. Di sini dia membagi hasil penelitiannya menjadi 4 bab. Yang pertama, mengemukakan tentang latar belakang dan karakteristik Islam di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap corak hukum Islam. Kemudian untuk bab kedua dia mengemukakan tentang MUI dari segi latar belakang didirikannya, sosial politik yang mengitarinya, dan semua berkaitan dengan MUI. Kemudian untuk yang bab ketiga mengemukakan tentang isi produk fatwa yang dikeluarkan MUI serta metode yang digunakannya. Fatwa-fatwa ini biasanya meliputi tentang bidang ibadah, masalah keluarga, perkawinan, kebudayaan, makanan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, bab keempat berisi kesimpulan-kesimpulan dari studi tersebut, di mana yang dinyatakan bahwa fatwa MUI dalam kenyataannya tidak selalu konsisten mengikuti pola metodologi dalam penetapan fatwa sebagaimana dijumpai dalam ilmu fikih. Ini menurut Muhammad atau Mujhar. Dia mengkritik atau menyelidiki fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Dan yang terakhir adalah pendidikan Islam. Pertama, ada pengetahuan ilmu, yaitu pengetahuan tentang hal-hal atau objek empiris, diperoleh dengan penelitian ilmiah tentang teori bersifat logis dan empiris. Kedua, pengetahuan filsafat, yang mana ini pengetahuan tentang objek-objek yang abstrak, logis, diperoleh dengan cara berpikir keras, biasanya teori-teori bersifat logis dan hanya logis atau tidak empiris. Ketiga, pengetahuan mistik, yaitu pengetahuan yang objek-objeknya tidak bersifat empiris dan tidak pula terjangkau oleh logika. Dalam poin pendidikan Islam hanya membahas 3, yaitu pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami.